Terpujilah Bapa kami di dalam surga. Pada saat kami bersyukur, kami melimpah dengan berkat dari Bapa Yahweh. Pada saat kami berdoa, Bapa Yahweh mendengar. Pada saat kami meminta, Bapa Yahweh mengadakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Dalam nama Yesus HaMasiah, haleluya, amin. Shalom. Apa kabar? Amin. Sehat, kuat, bahagia, umur panjang, masuk surga. Terpujilah Bapa kita di surga yang telah menganugerahkan waktu yang terbaik untuk saya dan saudara kembali dikumpulkan oleh Tuhan dalam persekutuan ibadah kepada Bapa kita di surga. Puji Tuhan, saya dan saudara sangat bersyukur kalau Tuhan tetap memberikan nafas kehidupan, waktu yang terbaik untuk saya dan saudara bisa mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Setelah saya dan saudara memuji dan memuliakan nama Tuhan, saatnya saya dan saudara kembali dilawat oleh Tuhan dalam perenungan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani bagi saya dan saudara. Firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan adalah kuasa yang menyelamatkan. Tanpa firman Tuhan, rohani kita, iman saya dan saudara tidak akan bertumbuh. Untuk itu saat ini kita sangat bersyukur kalau Tuhan berikan lagi makanan rohani bagi saya dan saudara lewat bacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Baik, kita akan membacakan bersama-sama ayat bacaan kita dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat pertama hingga ayat yang ke-4. 1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, tema perenungan kita siang hari ini dikasih judul Aku Mau. Puji Tuhan, sekali lagi tema perenungan kita sebagaimana Yesus HaMasiah katakan, "Aku mau." Pada prinsipnya, setiap kehidupan saya dan saudara yang mau datang membutuhkan pertolongan daripada Yesus HaMasiah
maka Yeshua HaMashiach tidak pernah menolak. Bahkan dia selalu katakan, aku mau. Amin, saudara. Yeshua terlalu sanggup untuk menjawab setiap permohonan doa saya dan saudara. Dan ini pernyataan daripada Yeshua HaMashiach kepada seorang pribadi yang kena dengan penyakit kusta. Yeshua katakan, aku mau. Demikian juga kepada saya dan saudara yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, aku mau menolong engkau. Aku mau menyembuhkan engkau. Aku mau memberkati kehidupanmu. Aku mau mentahirkan engkau. Aku mau memberkati engkau. Aku mau menyelamatkan kehidupanmu. Inilah prinsip daripada Yeshua HaMashiach, karena dia terlalu sanggup untuk melakukan perkara yang benar, perkara yang besar, perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dalam bacaan kita ini ada satu peristiwa di mana Yeshua tiba-tiba diperhadapkan kepada orang yang berpenyakit kusta. Dan ada 2 kali peristiwa Yeshua menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Dan sesudah Yeshua menghadapi orang tersebut, ada perintah yang lain daripada lain yang dilakukan oleh Yeshua kepada banyak orang yang sudah disembuhkan, kepada banyak orang yang sudah ditolong oleh Yeshua HaMashiach. Orang kusta yang disembuhkan oleh Yeshua HaMashiach, dalam bacaan kita ini, yang juga orang kusta yang disembuhkan, 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yeshua HaMashiach, sangat berbeda sekali perintah dari Yeshua HaMashiach kepada peristiwa menyembuhkan orang kusta. Apa yang dikatakan oleh Yeshua HaMashiach kepada orang kusta ini, baik kepada 1 orang maupun kepada 10 orang yang disembuhkan oleh Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach katakan, pergilah kepada imam-imam. Sekali lagi perintah yang sama yang diberikan, yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach kepada orang yang berpenyakit kusta setelah disembuhkan, maka Yeshua HaMashiach katakan, pergilah kepada imam-imam. Ada apa di balik daripada perintah ini, kekasih-kekasih Tuhan? Nah, mari kita melihat dulu latar belakang kehidupan seseorang yang sudah kena dengan kusta, atau bagaimana kehidupan orang yang sudah kena dengan penyakit kusta. Bagi orang Israel, bagi agama Yahudi, kalau orang yang kena kusta itu bukan hanya sekedar penyakit biasa-biasa, tetapi itu adalah penyakit yang berhubungan dengan kutuk. Dan penyelesaiannya bagi para imam-imam, mereka bukan disembuhkan, mereka bukan dicari jalan keluar supaya orang kena kusta ini dapat hidup sebagaimana manusia biasa, tetapi aturan daripada agama waktu itu bahwa setiap pribadi yang kena kusta langsung disingkirkan, langsung dikeluarkan dari pemukiman penduduk, langsung diisolir. Kalau sekarang pasien yang kena dengan virus COVID-19 diisolasi di rumah sakit atau di tempat-tempat yang penuh dengan perhatian daripada pemerintah.
Tetapi kalau orang yang kena kusta itu tidaklah demikian. Mereka langsung dikeluarkan dari pemukiman, dari perkampungan. Terserah kamu mau mati atau mau hidup, pokoknya jangan kamu masuk lagi di perkampungan, karena orang tersebut dianggap kena kutuk. Kemudian penyakitnya berbahaya, dapat menular kepada sesamanya. Dan yang paling juga berat untuk mereka tanggung, bahwa mereka sudah dianggap orang-orang yang tidak berguna lagi. Mereka sudah dianggap pribadi-pribadi yang sudah najis, yang sudah kena kutuk. Dan kutuk yang menimpa kehidupan mereka itu sudah terbukti, di mana mereka sudah menjadi penderita penyakit kusta. Jadi artinya kekasih-kekasih Tuhan, setiap pribadi yang kena penyakit kusta di zaman itu selain terisolir dari dunia kehidupan sosial kemasyarakatan, juga mereka sudah terisolir daripada dunia spiritual, dunia keagamaan, dunia keyakinan. Jadi betul-betul kehidupan orang yang kena kusta itu adalah kehidupan yang sudah tersingkirkan, baik dari sisi kehidupan berjemaat maupun dari sisi kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi betul-betul menderita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dan setiap orang yang berjumpa, selalu Tuhan katakan, pergilah. Justru Tuhan katakan, jangan kamu perlihatkan kepada banyak orang. Tapi saat ini, pergilah, kamu perlihatkan kepada para imam-imam kesembuhan yang kamu alami. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kenapa harus diperlihatkan kepada para imam-imam? Supaya karena imam-imam inilah yang mengucilkan, imam-imam inilah yang memutuskan untuk orang kusta keluar daripada perkampungan. Tujuannya secara alamiah waktu itu, supaya kehidupan mereka itu betul-betul akan dipulihkan, baik tingkat sosial kemasyarakatan maupun dalam tingkat kerohanian. Bahkan di sini Tuhan katakan, pergilah kepada imam-imam dan bawalah persembahan seperti yang Tuhan sudah ajarkan melalui Nabi Musa. Padahal Yesus waktu itu berbicara, itu sudah di zaman pelayanan Yesus HaMasiah, sudah di zaman kasih karunia. Tetapi perintah daripada Tuhan itu tetap jelas bahwa pergilah, bawalah persembahan seperti yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita melihat dulu dalam hal persembahan-persembahan yang dibawa oleh kehidupan saya dan saudara. Memang ada bagian yang saya dan saudara harus perhatikan, bahwa persembahan di zaman perjanjian lama dan persembahan di zaman perjanjian baru itu ada bagian-bagian yang sudah ada revisi. Contoh, kalau persembahan perjanjian lama, apalagi dalam hal persembahan pentahiran, penghapus dosa dan lain-lain, maka harus membawa korban persembahan dalam bentuk kambing dan domba. Dan di masa kehidupan saya dan saudara sekarang tidak lagi demikian. Tetapi kita sudah dibawa oleh Tuhan, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Kita tidak lagi datang kepada Tuhan dalam bentuk membawa persembahan seperti membawa kambing dan domba. Tidak. Tetapi saya dan saudara sudah membawa tubuh kita,
Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kembali kepada perenungan kita saat ini. Siapa sesungguhnya orang kusta ini? Siapa kekasih-kekasih Tuhan? Jadi orang kusta adalah orang yang berdosa, orang yang sudah nampak sekali sakitnya, dan orang yang terkucilkan, orang yang tidak dipedulikan lagi. Nah, kepada saya dan saudara, di antara kita, apakah ada keadaan walaupun kehidupan saya dan saudara tidak langsung kena dengan penyakit kusta atau penyakit lepra, apakah kita mengalami situasi yang demikian? Apakah karena kesalahanmu, karena dosamu, orang mulai mengucilkan kehidupan? Nah, banyak yang terjadi saat ini, kekasih-kekasih Tuhan. Manusia hanya melihat sesamanya karena dosa yang vulgar, dosa yang sudah nampak. Seperti orang yang sudah kena kusta, langsung kelihatan di bagian kulitnya ciri khas penyakit kusta, orang langsung menyingkirkan. Tapi belum tentu kalau penyakit lain. Apakah tidak ada penyakit yang sangat berbahaya seperti kusta waktu itu? Banyak, saudara-saudara. Banyak penyakit yang lain. Tapi kenapa hanya penyakit kusta yang orangnya disingkirkan? Karena penyakitnya langsung nampak, langsung kelihatan di bagian kulitnya. Oh, ini orang kena kusta. Demikian juga kehidupan manusia akhir zaman. Dosa dan pelanggaran. Dan biasanya kehidupan manusia kalau melihat sesamanya sudah berdosa, dosanya nampak, berzina, mabuk dan lain-lain, langsung menyingkirkannya, langsung menjauhinya. Padahal dia tidak tahu bahwa kehidupan yang juga menjauhi sesamanya itu juga lebih berbahaya daripada penyakit kusta. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Terkadang kehidupan manusia kan hanya melihat kalau yang nampak-nampak. Kalau orangnya, oh orangnya ini berzina, ya sudah jadi sorotan. Oh, orangnya ini dia korupsi, baru keluar dari penjara, wah jadi sorotan lagi. Tapi banyak kehidupan manusia tidak menyadari kalau ada dendam, ada persungutan, ada ketidaksenangan dalam hati. Itu juga menjadi aib di dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, karena itu sama dengan aib, bernoda dan bercela di hadapan Tuhan. Itu dosa yang tidak kelihatan. Berbantah-bantah, makanya bertobat, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau hidupmu selalu berbantah-bantah dengan sesamamu, itu aib besar di hadapan Tuhan. Bertobatlah kalau engkau setiap melakukan pekerjaan engkau bersungut-sungut. Bukan cuma masalah pekerjaan Tuhan, masalah pekerjaan secara keseluruhan. Di dalam rumah tangga, di tempat engkau bekerja, di mana saja engkau berada, apalagi pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan pekerjaan Tuhan, jangan sampai bersungut-sungut, jangan sampai berbantah-bantah, jangan sampai kita tidak senang dalam hati kita, karena itu adalah aib. Kata firman Tuhan, itu adalah celah, itu adalah noda di hadapan Tuhan. Tapi terkadang kehidupan manusia hanya melihat hal-hal yang vulgar. Kalau dia lihat, wah itu bapak itu mata keranjang, sudah dia tidak akan lagi
mendekati, dia tidak akan bergaul lagi. Dia menjauhi. Bahkan lebih parah lagi sekarang, kalau lihat orang sudah divaksin, dia jauhi. Di mana yang setannya? Yang divaksin atau yang tidak divaksin tapi menjauhi sesamanya? Langsung menghakimi, wah kalau sudah divaksin anti kris. No, kamu anti apa? Nah, kekasih Tuhan, saya dan saudara dibawa oleh Tuhan selalu memiliki cara pandang yang positif terhadap sesama. Dan kenapa setiap ada orang kusta datang kepada Yeshua HaMashiach? Karena Yeshua HaMashiach tidak menghindari orang yang berpenyakit kusta. Yeshua HaMashiach langsung katakan, ya saya mau menyembuhkan, mentahirkan engkau. Ini luar biasanya Yeshua HaMashiach. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak alergi kepada sesama, Tuhan yang tidak menghindar kepada sesama, Tuhan yang selalu merangkul sesama, kehidupan manusia yang sudah tertolak daripada sesamanya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yeshua HaMashiach. Dia Tuhan yang sangat luar biasa, dia Tuhan yang sangat baik. Orang kusta sekalipun dia katakan, aku mau menyembuhkan engkau. Makanya kalau kehidupanmu tertolak daripada sesamamu, datang kepada Yeshua HaMashiach, jangan datang kepada tetanggamu. Oleh sesamamu, datang kepada Yeshua HaMashiach, karena Yeshua HaMashiach katakan, aku mau menyambut engkau. Aku mau memulihkan kehidupanmu. Tidak sedikit jemaat Tuhan rasa dikecewakan oleh sesama. Tidak sedikit saya dan saudara ditolak oleh sesama kita. Dan karena cara penerimaan kita juga salah di hadapan Tuhan, maka kita justru menjadi pribadi yang tertolak, menjadi pribadi yang malu, menjadi pribadi yang mengalami penderitaan batin. Karena setiap bertemu dengan sesama merasa terhakimi. Datanglah kepada Tuhan Yeshua HaMashiach. Karena dia pasti mau menolong saya dan saudara. Ingat, Yeshua HaMashiach katakan, aku mau. Amin. Aku mau. Nah, sesudah Yeshua HaMashiach tolong sembuhkan, pulihkan keadaan orang yang kusta ini. Perintah Yeshua HaMashiach di dalam ayat yang ke-4. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yeshua berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, ini khusus untuk hal kusta. Karena kusta bukan hanya sekedar penyakit biasa, tapi kusta berhubungan dengan dosa, berhubungan dengan segala hal yang mendatangkan kecelaan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan apa sikap kita setelah saya dan saudara sudah dipulihkan? Tuhan katakan, Tuhan ingatkan, Tuhan katakan, ingat, jangan lagi ceritakan kepada sesamamu. Kalau saya dan saudara sudah ditolong oleh Tuhan, dipulihkan dari dosa kita, jangan engkau bersaksi bahwa puji Tuhan saya dulu pendosa, saya dulu pesina, istri 5. Itu bukan kesaksian, itu menceritakan dosa. Apa Tuhan katakan? Kalau engkau dipulihkan dari dosamu,
Kalau engkau dipulihkan dari kustamu, jangan ceritakan lagi penyakit kustamu itu. Artinya jangan lagi saya dan saudara ceritakan kepada sesama seakan-akan jadi kebanggaan. Saya dulu pemabuk. 1 kerat habis 1 malam. Terus sekarang masih. Saya dulu kalau berjalan mau pakai minyak wangi yang sudah dibaca doanya, langsung mau janda mau cewek langsung baku iko. Itu menceritakan dosa tidak baik. Sebab itu Tuhan katakan kepada orang kusta, jangan lagi ingat baik-baik. Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Lalu sikap kita bagaimana? Sebagai orang yang dipulihkan, ditolong oleh Tuhan dari segala dosa dan segala kekurangan, kelalaian saya dan saudara. Apa Tuhan katakan? Pergilah kepada imam. Maksudnya setelah kehidupan saya dan saudara sudah dipulihkan dari dosa dan kesalahan kita, apa arah perjalanan kehidupan kita? Menuju rumah Tuhan. Yang jadi persoalan setelah dipulihkan dari dosa, tidak pergi kepada imam-imam, tidak pergi kepada komunitas anak-anak Tuhan. Habitatnya dulu. Jadi Tuhan katakan pergilah kepada imam-imam. Artinya, kalau pergi kepada imam-imam, maka engkau juga akan mengalami pemulihan secara iman. Karena memang yang terjadi pada kehidupan manusia, sesudah dia bertobat, dibaptis, dosanya dikuburkan, dia harus bertumbuh dalam komunitas gereja Tuhan. Dia harus bertumbuh di dalam komunitas jemaat Tuhan. Dia harus ada mentor. Dia harus ada pribadi yang akan menaungi pertumbuhan imannya, yaitu melalui pelayanan para imam-imam. Itulah maksud Tuhan bagi orang kusta ini. Pergilah. Demikian juga kepada saya dan saudara. Tidak boleh saya dan saudara hanya dibaptis, dosa diampuni, ditahirkan, kemudian selamat tinggal gereja, selamat tinggal persekutuan, selamat tinggal ibadah. Nanti ketemu pada kusta yang berikut. Jadi Tuhan katakan pergilah kepada imam dan perlihatkanlah dirimu. Saudara-saudara, bukan perlihatkanlah penyakitmu. Diperlihatkan apa? Diperlihatkan apa saudara-saudara? Diri yang bagaimana? Diri yang bagaimana kekasih-kekasih itu? Perlihatkanlah dirimu, diri yang sudah ditahirkan. Perlihatkanlah dirimu yang sudah dirubah. Pergi kepada imam, bukan memperlihatkan, hei imam, coba lihat kita punya badan, masih ada kusta. Tapi firman Tuhan katakan, Yesus Hamasiah katakan, pergilah kepada imam dan perlihatkanlah dirimu, diri yang sudah dipulihkan, tubuh yang sudah ditahirkan, itu diperlihatkan kepada para imam.
Demikian juga saya dan saudara. Kalau Tuhan sudah tolong, kalau Tuhan sudah berkati kehidupan saya dan saudara, kalau Tuhan sudah pulihkan kehidupan kita, perlihatkanlah kepada sesamamu. Perlihatkanlah kepada hamba-hamba Tuhan apa yang diperlihatkan. Karakter yang sudah berubah. Sebab selalu jadi persoalan. Datang memperlihatkan dirinya masih kusta. Sehingga para imam-imam jadi sakit kepala. Imam-imam pasti kalau lihat, aduh masih kusta lagi, keluar. Pergilah kamu keluar dari desa, dari kampung. Tapi kalau menghadap imam-imam kemudian mengatakan, bapak-bapak, para imam, coba lihat tubuh saya sudah pulih, sudah sembuh. Oh, puji Tuhan yang menyembuhkan Yesus HaMasiah. Maka imam-imam itu senang untuk menyambutnya, karena engkau memperlihatkan tubuhmu, memperlihatkan dirimu, memperlihatkan engkau bukan lagi pengidap kusta. Demikian juga perintah Tuhan kepada saya dan saudara setelah dikumpulkan saat ini. Hei, perlihatkanlah dirimu. Diri yang bagaimana? Diri yang sudah bertobat. Diri yang sudah dipulihkan. Makanya kalau datang dalam berjemaat seperti saat ini, memang damai-damai. Amin. Damai-damai. Orang yang baru pun akan senang. Ini ada kekasih-kekasih Tuhan yang baru berkumpul. Pasti kalau di persekutuan lihatkan diri kita yang sudah tidak berkusta lagi, orang jadi senang. Sesama kita jadi senang. Sekarang contoh yang paling sederhana yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, syukurlah saat ini pandemi sudah meredah. Coba saja 2 tahun lalu kalau mau datang lagi batuk-batuk, orang di sekitarmu akan tidak nyaman. Cuma batuk-batuk toh, orang di sekitarmu akan tidak nyaman. Jangan-jangan ini Omikron atau yang Delta atau yang Beta, langsung tidak nyaman karena ada tanda-tanda, ada ciri-ciri daripada pandemi yang melanda dunia ini. Tapi puji Tuhan, setelah sekarang datang tidak batuk-batuk lagi, apa yang terjadi? Orang jadi nyaman di samping kiri kananmu. Tapi kalau engkau batuk-batuk terus, maka orang di sekitarmu akan tidak nyaman. Sebab itu Yesus katakan kepada orang kusta, tunjukkan dirimu, diri yang sudah dipulihkan. Mari tunjukkan kehidupan saya dan saudara, kehidupan yang sudah dipulihkan. Bukan kehidupan yang masih kena kusta. Bukan kehidupan yang belum bertobat. Bukan kehidupan yang belum dipulihkan. Masih seperti yang dulu. Orang jadi bosan melihat engkau. Tapi kalau engkau menunjukkan hidupmu betul-betul sudah dipulihkan, tanpa engkau mempengaruhi sesamamu, sesamamu akan datang kepadamu. Tanpa kehidupan kita mempengaruhi orang lain akan datang di dalam pelayanan kita. Kalau kita datang terkumpul di sini, masing-masing memperlihatkan inilah hidupku yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan Barenti bercerita, kamu jago dulu di lorong pemadam. Kamu berol di lorong Anoa. Berhenti saja. Tapi ceritakan
Katakan, Pak Gembala, puji Tuhan, saya sudah berubah. Haleluya. Kalau engkau datang, kamu sudah berubah. Oke, sebentar mau dilantik jadi penginjil. Tapi kalau datang, Pak Gembala, saya belum berubah, saya masih seperti yang dulu. Oke, sebentar pelepasan. Tapi kalau datang tidak, sudah berubah, kita semua diberkati oleh Tuhan. Poin yang berikut, kekasih-kekasih Tuhan. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah berubah, sudah dipulihkan, Yesus HaMasiah katakan, persembahkan. Persembahkanlah pertama hidupmu. Karena memang berbicara persembahan, ada persembahan material, ada persembahan non material. Firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat pertama, itu persembahan material, non material. Coba kita membacakan Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Elohim, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kekasih-kekasih Tuhan, ingat, sesudah kehidupan kita dipulihkan, ada kewajiban yang harus saya dan saudara lakukan. Bukan kita berarti hanya sekedar dipulihkan, disembuhkan, ditahirkan daripada dosa dan segala keberadaan kita. Ada kewajiban yang Tuhan amanatkan. Apa kewajiban kita? Berkumpullah, datanglah dalam kumpulan imam-imam. Perlihatkanlah hidupmu sudah dirubah. Perlihatkanlah tubuhmu, kehidupanmu, tubuh, jiwa dan rohmu sudah dipulihkan. Perlihatkanlah kelakuan-kelakuanmu yang sudah berubah sebagai orang yang sudah diampuni dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bagian yang berikut Tuhan katakan, persembahkanlah hidup kita. Kalau engkau dan saya sudah kuat, sudah pulih, mau apa hidup kita ini? Mau apa kehidupan kita ini? Dipersembahkan kepada Tuhan. Dipersembahkan kepada Bapa kita di surga. Untuk jadi pribadi yang dikatakan beribadah yang sejati kepada Tuhan. Yang berikut apalagi yang dipersembahkan? Semua kepemilikan kita itu adalah milik daripada Bapa Yahweh. Amin. Kalau di perjanjian lama, kekasih-kekasih Tuhan, yang dikenal milik Tuhan adalah perpuluhan. Tapi kalau di perjanjian baru, semua yang ada kepada kita milik Tuhan, termasuk hidup kita ini. Amin. Termasuk hidup kita ini. Kita jangan hanya katakan, wah ini 1/10 ini milik Tuhan, kemudian 90% ini milik saya. Sesudah 1/10 diserahkan kepada Tuhan, maka 90% dipakai untuk beli cap tikus, karena itu milik saya. Semua yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Lalu kenapa ada pengaturan, ada 1/10, ada persembahan khusus dan lain-lain? Itu berbicara berhubungan dengan ketaatan kita kepada Tuhan.
Ada pengaturan 1/10 itu adalah ketaatan yang paling minimal yang kita serahkan kepada Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan Tuhan katakan, ujilah aku. Bukan Tuhan katakan, persembahkan, terserah kamu mau jadi apa, terserah. Tapi Tuhan katakan, buktikan. Ujilah aku. Apabila kamu taat. Ini berbicara ketaatan. Bukan karena supaya Tuhan jadi kaya. Semua Tuhan punya bagi saya dan saudara. Semua Tuhan punya. Tetapi Tuhan ingatkan, taat. Karena kita adalah bilangan orang-orang yang sudah dipulihkan. Saya dan saudara jangan berkata, kenapa orang di luar sana tidak bawa persembahannya? Dia makmur. Wah, itu urusannya lain dengan orang di sana. Karena orang di sana orang-orang yang belum dipulihkan. Tetapi bagi saya dan saudara, sadarlah, kehidupanmu bukan orang yang kena kusta lagi, bukan orang yang berdosa lagi, bukan orang yang kena perkara-perkara yang tidak tahir. Kehidupan saya dan saudara adalah bilangan orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan untuk supaya membuktikan hidup kita, hidupmu sudah dipulihkan, maka Tuhan katakan, persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Terutama orang punya kehidupan ini. Karena kita orang-orang yang sudah sehat, kuat, umur panjang, sebelum masuk surga, persembahkan hidup kepada Tuhan. Kalau yang sudah masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kerjakan dengan tidak bersungut-sungut. Kerjakan dengan hati yang rela, dengan hati yang mulia, dengan hati yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Jangan baku hitung dengan Tuhan apa yang engkau korbankan, apa yang engkau sudah persembahkan. Nanti Tuhan balas berkat dengan berlipat kali ganda di dalam kehidupanmu. Yang dituntut oleh Tuhan bagi saya dan saudara, yaitu ketaatan kita untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bagian yang terakhir dikatakan, kemana persembahanmu? Kemana persembahanmu? Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Coba ayat yang keempat. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti kepada mereka. Pertanyaan, siapa mereka ini? Siapa mereka? Imam-imam. Artinya persembahan saya dan saudara itu di bawah, di hadapan Tuhan melalui pelayanan imam-imam, melalui pelayanan gereja. Kita jangan katakan kita punya persembahan sudah dikasih kepada orang yang menyapu di jalan. Itu lain itu. Tapi memang ada bagian khusus yang Tuhan katakan supaya ada makanan di perbendaharaan rumah Tuhan. Karena memang dari dulu Tuhan ajarkan, kalau mau bawa persembahan, bawalah ke tempat di mana namaku dipermuliakan. Amin. Bawalah ke tempat di mana namaku dipermuliakan. Di dalam pelayanan gerejani seperti yang saya dan saudara lakukan, kita tidak bisa mengatakan saya punya persembahan sudah dibawa ke Papua sana, ke suku pedalaman. Bawalah ke tempat di mana nama Tuhan dipermuliakan.
Bahkan ada ayat mengatakan, jangan engkau datang memuliakan aku dengan tangan yang hampa. Sebab itu Tuhan katakan, bawalah persembahan yang seperti yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan seperti yang diperintahkan oleh hatiku. Tapi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Supaya jadi bukti bagi mereka. Jadi bukti di hadapan Tuhan melalui para imam-imam. Sebab itu jangan heran kalau di gereja seperti gereja kita ini ada kotak persembahan. Karena itu adalah aturan daripada firman Tuhan. Sebagai bukti saya dan saudara sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ingat, kehidupanmu bawa persembahan ini karena engkau sungguh merasa sudah dipulihkan oleh Tuhan. Karena beda orang yang tidak dipulihkan bawa persembahan. Beda saudara-saudara. Berbahagialah kehidupanmu yang bawa persembahan sebagai bukti bahwa hidup kita adalah bilangan orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bukan bawa persembahan karena supaya kas gereja itu banyak, tidak. Tetapi engkau membuktikan hidupmu sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saya bawa persembahan ini bukti bahwa hidupku di hadapan Tuhan. Inilah di hadapan Tuhan. Hati-hati kekasih-kekasih Tuhan, jangan sampai Tuhan dapati saya dan saudara sia-sia di dalam hal beribadah kepada Tuhan karena motivasinya tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Antara lain bagi saya dan saudara, kalau bawa persembahan, biarlah hati kita ini ada ungkapan, Tuhan terima kasih, saya sudah dipulihkan, saya sudah ditahirkan, saya sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya saya bawa persembahan di hadapan Tuhan sebagai bukti bahwa hidupmu sudah ditolong oleh Tuhan. Maka diberkatilah kehidupan saya dan saudara. Jadi ingat, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, perlihatkan kepada imam-imam. Artinya saksikan dalam komunitas anak-anak Bapa Yahwe kehidupanmu yang sudah dipulihkan. Ceritakanlah kasih Tuhan, ceritakanlah segala kebaikan daripada Bapa kita di surga, dan jadikan kehidupanmu pribadi yang selalu mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Yahwe memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu memulihkan kehidupan kami. Dan kehidupan kami pasti akan menceritakan kepada sesama kami hal-hal yang besar yang Tuhan sudah anugerahkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga supaya dimampukan oleh Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami ini. Baik persembahan material maupun persembahan hidup kami ini, yaitu persembahan non material. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya, haleluya. Mari kita ambil sikap kita masuk dalam penyembahan.